Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Dewasa Bintang Jana Sakti, nomor Taruna 2020-2107. Saya dari Prodi MTP 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar operasional prosedur dinas masinis dan asisten masinis. Nah, ini saya. Nah, ini yang pokok pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama ini pendahuluan mengenai awal-awal pengertian-pengertian, yang kedua dinas masinis dan asisten masinis, dan yang ketiga yaitu ketentuan khusus. Oke, mari kita lanjut ke pendahuluan. Di sini adanya isinya adalah pengertian-pengertian latar belakang. Yang pertama yaitu bahwa SOP ini untuk semakin menjamin dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Yang kedua, untuk menstandarkan administrasi yang digunakan selama proses dinasan, mulai dari saat awal dinas selama perjalanan kereta api dan pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan aplikasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kelancaran proses administrasi dinasan masinis dan asisten masinis. Maksud dari dibuatnya SOP ini yaitu yang pertama, sebagai pedoman masinis dan asisten masinis saat awal dinas selama perjalanan kereta api dan pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Yang kedua yaitu untuk memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Ruang lingkup dari SOP ini yaitu pedoman masinis dan asisten masinis saat awal dinas selama di perjalanan kereta api dan pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pengertian-pengertian. Ini adalah perusahaan yang membuat SOP ini yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Di sini direksi adalah yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan kereta api, pejabat pengatur penugasan awak kereta api atau JPAK, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatur penugasan awak kereta api untuk dinas kereta api, rangkaian atau cadangan. Tentunya ada awak sarana kereta api, yaitu petugas yang berada di selama perjalanan dalam kereta api, yang terdiri dari awak kereta api, kondektur, teknisi kereta api, dan petugas lainnya seperti OTP, pramugari, dan lain-lain. Tentunya adalah awak kereta api yaitu pegawai operasi dari masinis dan asisten masinis. Yang selanjutnya adalah masinis. Masinis adalah pegawai yang bertugas untuk mengoperasikan kereta api, rangkaian, serta sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Dan selanjutnya yaitu ada asisten masinis. Asisten masinis yaitu pegawai yang bertugas membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api dan taksiran. Selanjutnya ada BPKA, kondektur, teknisi kereta api, dan lainnya. Semua pengertiannya terdapat di pendahuluan. Oke, mari kita lanjut. Dinas masinis dan asisten masinis. Yang pertama yaitu saat awal dinas. Saat yang pertama dilakukan masinis dan asisten masinis saat awal dinas itu hadir dan lapor selambat-lambatnya 45 menit sebelum kereta tersebut diberangkatkan. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan. Yang ketiga, mengisi daftar pegawai. Yang keempat, melihat, membaca dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor PT Kru. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini awal-awal masinis dan asisten masinis melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika sudah sehat, selanjutnya masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau melihat dokumen yang dan dilengkapi sebagai berikut: tanda kecakapan O62 masinis, O64 asisten masinis, dan sertifikat SP dan serta tanda pengenal yang dari Dirjen. Selanjutnya ROG, suling mulut atau center, handphone, dan dalam keadaan off jika membawa. Selanjutnya setelah menunjukkan masinis dan asisten masinis melakukan asesmen meliputi wawancara, tes tunjuk jabut, menandatangani surat dan menandatangani surat pernyataan dinas. Dan selanjutnya yaitu jika pada hasil asesmen tersebut tidak memenuhi, maka akan diganti dengan awak KA cadangan. Selanjutnya jika menyatakan memenuhi oleh JPAK atau penyelia, maka yang bisa melakukan tersebut memberikan surat perintah perjalanan dinas. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api atau U100, bentuk permintaan kereta api penolong bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang persiapan bahasa atau bentuk 94. Oke, selanjutnya melakukan cara terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif POL, terima T200, dan cek berupa item.
memeriksa kelengkapan taris, mencoba perputaran mesin, dan melakukan pengereman, maju mundur dan mencoba reverse engine apakah bisa maju mundur. Selanjutnya melaksanakan pisah besar berlangsir. Yang selanjutnya adalah melaksanakan percobaan pengereman dengan sebagai berikut. Percobaan pengereman statis dengan dibantu oleh petugas PUK, PUB, dan TKA disaksikan kondektur dan desain masinis, dan percobaan dinamis tampak. Yang selanjutnya itu dalam hal hasil percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada 13 ini, kerusakan atau kegagalan harus dilakukan perbaikan. Lanjut mengambil laporan dari PPKA atau PAP. Selanjutnya melapor ke setelah mengambil langkah masinis atau hasil masinis melakukan tindakan sebagai berikut: bersiap di kabin, membicarakan 100 yang diberikan PAP oleh PPKA atau PAP. Untuk pergantian masinis di sana antara, maka masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan 100 pencatatan lapka, kemudian meyakinkan dengan indikator lokomotif KRD, KRD atau KDI atau KRL. Selanjutnya melapor ke PPKM baik melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, apa KA yang hanya serta fungsi logo item dan KA siap berangkat. Dan selanjutnya yaitu memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal, whistle, dan posisi rival kereta yang lain. Selanjutnya melapor ke PPKP lagi untuk melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, apa KA yang serta fungsi logo item. Selanjutnya itu memastikan instrumen perjalanan untuk KA-nya itu aman. Dan selanjutnya pada saat akan berangkat masinis membunyikan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. Untuk dalam keadaan seperti kereta barang tidak ada kondektur itu setelah semboyan 41 setelah PPKA atau PPAP memberikan semboyan 40, maka masinis melihat sinyal aman dan langsung membunyikan depan K yaitu 935 bunyikan seling. Selanjutnya setelah berangkat melakukan percobaan pengereman sebelum meninggalkan emplacement. Jika pengereman meragukan, masinis segera mengendalikan laju KA dan menghubungi PPKA atau PPKP untuk memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PPKP. Yang selanjutnya memeriksa O23 dan yang selanjutnya menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Ini untuk perjalanan. Oke, kita lanjut. Selama di perjalanan kereta api, yang pertama wajib dilakukan yaitu selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tujuh sebut semboyan dengan tentuan sebagai berikut. Tujuh sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif KRD, KRD, dan KRL. Selanjutnya pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas tidak terhalang, tujuh sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan aspek semboyan kemudian dikulase diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan masuk diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Jika suatu saat pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis melakukan tersebut dikulase dan diulang lengkap oleh asisten masinis ketika asisten masinis itu benar-benar melihat semboyan tersebut. Dan jika dalam penelitian semuanya tidak sesuai atau ketentuan salah, maka awak KA yang mengkolase wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan melaporkan kepada JPK atau penyedia sesamanya di UBT Kru. Ketentukan selanjutnya JPK atau penyedia mencatat dalam buku pantauan penilaian tujuh tersebut. Untuk beberapa semboyan yang pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka tujuh tersebut dimulai secara berurutan dari semboyan yang memiliki makna terberat. Khusus untuk berhentian dalam pos 100 berhenti tetapi aspek sinyal menunjukkan 95, maka cara penyebutannya diawali dengan menunjukkan nama berhentian seperti stasiun Cawang berhenti. Yang selanjutnya itu memantau dan memastikan indikator lokomotif bekerja dengan baik dan melakukan pengereman dinamis selama 30 menit sekali. Yang selanjutnya itu setiap akan melewati stasiun masinis melihat pos 100 dan lapka. Selalu mencatat ke 200 di mana bilangannya jadi gangguan lokomotif, KRD, KRDI, KRL dan menjaga bersiap. Melayani pengereman rakyat dengan baik. Selama berhenti stasiun antara awak KA harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya.
Dalam hal terjadi gangguan sarana di dinas harus segera lapor PKP. Dan selanjutnya apabila rantai PKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera harus meminta kereta penolong. Oke, selanjutnya pergantian kru atau menghidinasan kru. Yang pertama dilakukan adalah tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melaporkan ke penilai, kemudian penilai mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Selanjutnya adalah menyerahkan dokumen P200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Selanjutnya adalah melapor kepada BPKA, PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Jadi yaitu melapor dan menyerahkan lapka pada JPAK atau penilai setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya lapka diserahkan kembali kepada masinis. Kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA, dan jika sudah semua maka masinis bisa diizinkan untuk istirahat. Dan istirahat itu minimal adalah 8 jam. Selanjutnya yaitu mengakhiri dinasan. Yang pertama dilakukan yaitu menyerahkan lokomotif KRD berikut T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Melapor kepada BPKA, PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Selanjutnya itu melapor kepada JPAK atau penilai serta menyerahkan lapka dan 100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Selanjutnya itu melihat jadwal dinasan untuk besok hari, mencoba pengumuman dan lainnya di kantor UPT Kru KA. Kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari JPAK atau penyelia. Dan selanjutnya bila itu semua maka masinis boleh istirahat dan pulang. Oke, yang selanjutnya adalah bab masuk ke bab 3 atau bab terakhir yang yaitu ketentuan khusus. Untuk yang terlambat lebih dari 2 jam diatur dengan ketentuan sebagai berikut. JPAK atau penyelia mengarahkan masinis atau asisten masinis yang telah hadir supaya beristirahat di area tempat atau tempat peristirahatan sementara dan 45 menit sebelum kedatangan KA. JPAK atau penyelia menghubungi masinis atau asisten masinis untuk mengikuti proses tes kesehatan, asesmen dan khusus lainnya. Dalam hal di stasiun tidak terdapat pengawas urusan lokomotif atau POL, maka apakah serah terima lokomotif KRD, atau KRL dengan petugas pemeriksa sarana kereta api di depo. Selanjutnya, dalam hal awak KA pada saat pengambilan lokomotif KRD, KRL di depo ke stasiun terjadi suatu hal sehingga awak KA tidak bisa melanjutkan dinasan, maka awak KA tersebut melapor ke JPAK atau penyelia setempat, dan JPAK atau penyelia setempat segera mencarikan awak KA pengganti. Dalam hal JPAK atau penyelia mendapati awak KA tidak memenuhi syarat untuk didinaskan, JPAK atau penyelia mempersiapkan awak KA pengganti dan berkoordinasi dengan JPAK tempat kedudukan awak KA tersebut serta mencatat alasan KA yang batal dinas. Sekian itu adalah tadi presentasi saya mengenai standar operasi dinasan masinis dan asisten masinis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.